Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa ini merupakan suatu rangkaian atau tahapan mulai dari pencatatan, penggolongan, kemudian menyusun kertas kerja sampai pada tahapan akhir yaitu menyusun laporan keuangan. Jadi tujuan dari siklus akuntansi perusahaan jasa itu pada akhirnya siswa mampu menyajikan laporan keuangan. Apa perusahaan jasa? Perusahaan jasa merupakan organisasi bisnis yang aktivitasnya memberikan layanan jasa kepada pelanggannya. Transaksi perusahaan jasa terdiri dari macam-macam transaksinya adalah yang biasa terjadi di perusahaan jasa itu adalah yang pertama adalah investasi pemilik atau calon pemilik, pembelian peralatan dan perlengkapan, pendapatan jasa, beban usaha, piutang usaha. Nah, ini bisa dilihat dari bagan ini ya. Dimulai dengan adanya transaksi, baik transaksi sifatnya intern maupun ekstern. Transaksi intern contohnya adalah memo, ya. Eksternal adalah faktur, nota, cek, kwitansi dan bukti lainnya. Ini adalah contoh-contoh dokumen yang terjadi pada perusahaan jasa. Kemudian dari transaksi tersebut, kemudian tahap berikutnya adalah membuat pencatatan. Nah, pencatatan di dalam akuntansi ini dinamakan sebagai general journal atau jurnal umum yang memuat data-data sebagai berikut. Kolom tanggal diisi untuk tanggal, yaitu secara periodik tanggal itu harus disusun. Kemudian keterangan akun-akun mana yang terpengaruh untuk bisa dicatatkan pada kolom keterangan. Kemudian referensi adalah bukti dari dokumen pendukung berasal dari mana, dan ini biasa dikasih nomor atau kode. Kemudian pada berikutnya apakah transaksi ini dicatat sebelah debit atau kredit. Itu tergantung kepada analisis transaksi yang akan atau yang muncul pada kejadian-kejadian di setiap perusahaan. Tanggal kejadian ini harus disusun secara kronologis, artinya secara berurutan, tidak bisa atau tidak boleh meloncat-loncat di dalam akuntansi karena mengandung sistem historical cost. Jadi catatan-catatan biaya yang harus dicatat sesuai dengan kejadiannya. Untuk pengelompokan transaksi di buku besar, ya, jadi setelah jurnal, kemudian tahap berikutnya adalah membuat akun dalam buku besar. Ini yang ke akun buku besar itu ada akun-akun real dan akun-akun nominal. Akun-akun real ini termasuk dari kelompok harta, kewajiban, dan modal. Sedangkan akun-akun nominal terdiri dari pendapatan dan akun beban. Bentuk buku besar. Bentuk buku besar ada 3, bisa berbentuk T account, bisa berbentuk skontrak atau sebelah menyebelah, atau bisa juga berbentuk stapel. Dan ini biasanya kita bisa dipilih mana bentuk-bentuk yang dikira kita lebih praktis. Dan saya lebih cenderung kepada bentuk skontrak karena bentuk skontrak itu menghadirkan saldo. Ya. Kalau bentuk T baru diketahui saldonya setelah semuanya selesai. Jadi yang paling mudah menurut saya untuk dipelajari oleh anak-anakku sekalian adalah bentuk skontrak, baik yang 4 kolom maupun 3 kolom. Nah, ini bentuk-bentuk atau bentuk-bentuk buku besar, formatnya seperti ini. Ini yang 2 kolom ya, ada keterangan langsung, ada debit dan kredit. Ini yang 4 kolom, ada debit, bahkan ada saldo.
Kemudian nah yang terakhir ini yang bentuk kontrol inilah yang kami anjurkan karena ini memuat baik itu debitnya jelas di sini ada kolom debit, kreditnya juga bisa diketahui saldonya setiap saat. Ya, jadi mutasi saldo di sini langsung bisa diketahui tentang akun-akun yang ada di buku besar tadi. Nah ini contoh setelah membuat buku besar tadi, baru tahap berikutnya adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo ini dibuat ya untuk mengetahui sejauh mana neraca ini ditampilkan. Artinya neraca saldo ini datanya diambil dari saldo-saldo di setiap akun yang ada di buku besar. Nah ini di sini sudah disatukan menjadi sebuah neraca saldo dalam bentuk laporan stapel. Kemudian setelah itu membuat ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini biasanya terlaksana atau dilakukan pada akhir tahun, terutama pada 31 Desember. Gunanya untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan di akhir tahun sebelum menyampaikan laporan keuangan. Jadi ada akun-akun yang belum sesuai, maka disinilah di ayat jurnal penyesuaian ini dibetulkan. Nah, ini sama juga, misalnya ini beban ya, beban debit. Kemudian kontra akunnya dibayar di muka kredit. Kemudian ayat jurnal yang lainnya misalnya diterima di muka, pendapatan diterima di muka debit sekian rupiah. Kemudian untuk kontra akunnya pendapatan dibayar di muka kredit sekian rupiah. Itulah contoh-contoh daripada ayat jurnal penyesuaian. Nah, dasar dari neraca ayat jurnal penyesuaian ini dimasukkan di tahap berikutnya, itu pembuatan worksheet atau neraca lajur ya, atau neraca berkolom-kolom karena banyak kolom-kolom. Di sini ada neraca saldo ya. Jadi dicantumkan dan neraca saldo semuanya di sini berapa. Kemudian ayat jurnal penyesuaian yang sudah dibuat di akhir tahun ya. Kemudian setelah penyesuaian ada neraca saldo setelah disesuaikan itu melakukan penyelisihan ya, melakukan perhitungan dibandingkan antara neraca saldo dan neraca penyesuaian dan jadilah neraca saldo yang benar. Jadi neraca saldo setelah disesuaikan ini adalah neraca saldo yang benar. Kemudian dari neraca saldo ini dimasukkan kepada laba rugi dan neraca. Laba rugi ini adalah akun-akun real yang masuk ke laba rugi, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Sedangkan yang masuk ke balance sheet atau neraca ini akun-akun nominal. Nah itulah contoh daripada neraca lajur pembuatan worksheet. Nah ini sebenarnya tinggal memindahkan, neraca saldo sudah ada dipindahkan ya. Kemudian ayat jurnal penyesuaiannya yang telah dibuat dipindahkan, tinggal diselisihkan untuk mendapatkan neraca yang sudah disesuaikan. Tinggal apakah masuk ke dalam neraca akun-akun tadi atau masuk di dalam kelompok laba rugi. Nah, setelah worksheet atau neraca lajur tadi barulah dialihkan kepada laporan keuangan, baik itu berbentuk kontrol maupun stapel. Untuk melihat laporan laba rugi ini terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan modal, dan cash flow. Biasanya itulah kegiatan yang dilaporkan di akhir tahun untuk laporan keuangan. Yang mana fungsi laporan keuangan itu ada dua, satu untuk internal perusahaan dan dua buat eksternal perusahaan. Misalnya internal perusahaan untuk manajemen, untuk bahan laporan manajemen, dan pihak eksternal itu untuk pihak-pihak yang menanamkan modal pada perusahaan kita ataupun pihak-pihak perpajakan biasanya ingin melihat laporan keuangan. Nah itulah laporan atau sebuah siklus akuntansi, mulai dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, membuat worksheet, dan sampai kepada laporan keuangan. Nah, demikian sebuah alur daripada siklus akuntansi perusahaan jasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.